Oke, halo semua, kenalin saya Brenzeko Alexander 182241118 STI 24 ITB. Di sini saya akan melakukan praktikum sensor PIR. Yang akan dibahas di video ini mulai dari persiapan, penjelasan sensor PIR, merangkai alat, demonya, dan penjelasan kode program. Nah, untuk persiapannya sendiri di sini kurang lebih sudah saya cantumkan bahan-bahannya dan berapa buah yang perlu disiapkan. Dari pertama dulu ada whiteboard, lalu ada sensor PIR-nya itu sendiri, ada kabel jumper untuk yang male to female 6 buah, male to male 1 buah, kabel data, terus jangan lupa harus punya komputer juga dan juga aplikasi Arduino IDE yang udah di-download, resistor 220 ohm, terus ESP32 dan juga LED-nya. Nah, sensor PIR ini adalah ya sensor yang dimana serinya itu yang HC-SR501 PIR Motion Sensor, digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia berdasarkan perubahan radiasi inframerah panas tubuh. Jadi kurang lebih nanti kalau ada gerakan akan menyala LED-nya. Dan dia ada 3 bagian colokan, ada GND, output, dan juga untuk powernya itu yang akan kita praktikan di praktikum kali ini. Untuk merangkai alatnya sudah saya gambarkan, ini gambar saya sendiri dan berdasarkan rangkaian dari saya sendiri. Kurang lebih seperti ini. Jadi kayak ada kabel jumpernya dihubungkan ke setiap whiteboard, colokan whiteboardnya, ada hubungannya juga ke LED dan juga ke sensornya, dan nantinya yang otaknya ini adalah ESP32-nya. Nah, langsung aja kita merangkai dulu ya. Tadi adalah video perakitannya dan sekarang kita mempersiapkan di bagian aplikasi Arduino IDE yang ada di komputer. Di sini kita select all, copy paste bagian kode berikut, lalu kita upload. Dan di sini jangan lupa, jadi sebenarnya di sini ada colokannya COM11 itu disesuaikan dengan colokan yang kalian gunakan, kabel datanya, dan bagian library-nya itu untuk ESP32 dev module. Oke. Di sini kita tunggu proses uploadnya. Dan untuk melihat ada tidaknya getaran supaya muncul di bagian UI-nya itu kita Ctrl Shift M. Nah, di sini akan muncul dan seperti inilah kurang lebih proses kerja dari sensor PIR. Jadi ketika ada getaran di layar itu akan terlihat ya, ada bagian somebody here. Dan kalau misalnya tidak ada getaran, ya tentunya dia akan melakukan monitoring. Misalnya kita getarkan, dia somebody here lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini dia penjelasan kode programnya. Oke guys, jadi di sini kita masuk ke inti gimana tuh semua itu terjadi gitu loh. Ini lewat kode program yang tadi kita masukkan ke IDE-nya. Dan kurang lebih pertama itu kita masuk input pin sama dengan 27. Ini adalah pin yang membaca sensor PIR karena tadi di kabel jumpernya itu dimasukkan ke D27 untuk yang sensor PIR. Dan in LED pin sama dengan 13 itu untuk yang bagian LED
lampu LED-nya. Itu dimasukkan ke kabel jumper yang di bagian D13, atau ada juga yang bukan D tapi tulisannya GPIO. Nah, itu untuk bagian pertama. Untuk yang selanjutnya ya ini adalah menyimpan status. Jadi ada dua status, high dan low. Dan di sini dinyatakan awal dulu adalah low. Artinya sebenarnya kalau misal dianalogikan, high itu terjadi gerakan, low itu tidak terjadi gerakan. Jadi kalau untuk setting awal harusnya low dulu kan. Nah, bagian selanjutnya ini untuk yang oren-oren adalah void setup, yaitu inisialisasi. Lalu kalau pin mode input pin input itu adalah yang colokan tadi GPIO 27 atau D27 input, dimana membaca sinyal. Dan kalau pin mode LED pin output itu GPIO 13 output, atau dalam hal ini on or off dari LED-nya itu sendiri. Lalu serial.begin 9600 ini adalah terkait dengan kecepatan pengiriman datanya, 9600 baud atau 9600 bit per detik. Dan untuk delay-nya saya settingnya itu 10.000 milisecond atau 10 detik. Nah, ini masuk ke bagian program loop-nya. Ini terkait dengan pendeteksian adanya gerakan dan dimasukkan ke tadi terminalnya, yang pesan-pesan yang muncul itu. Nah, sebenarnya di sini ada dua kondisi ya guys, karena tadi ada high sama low. Nah, pertama dulu inval sama dengan digital read input pin. Di sini adalah membaca sinyal dari sensor dan hasilnya disimpan ke variabelnya val. Jadi variabel val ini menyimpan dua kondisi tadi, high dan low. Nah, disinilah intinya. Jadi misal ada gerakan, itu sensor akan mengirimkan sinyal high ke ESP32 lewat tadi kabelnya, itu kan kabel yang D27 ya kan. Nah, dia ini akan masukkan programnya ke filenya high. Digital write LED pin, high itu adalah untuk menyalakan LED-nya sebagai respon kalau terjadi gerakan atau terdeteksi terjadinya gerakan. Lalu di sini ada requirement yang harus dipatuhi, dimana kalau memang status awalnya itu harus low dulu, karena kan kalau misalnya terjadi gerakan tapi status awalnya high itu kan aneh. Jadi kalau status awalnya harus low dulu, belum ada gerakan, terjadilah gerakan berubah ke high, itulah yang membuat akan memunculkan pesan somebody here, dan akan diubah statusnya menjadi high, programnya selesai. Oleh karena itu, kalau misalnya somebody here, tadi cuma munculnya satu-satu aja kan di terminal. Karena dia ini pertama itu harus dipastikan dulu low. Kalau misalnya sudah melewati program yang if val high ini, statusnya kan jadi high. Ketika masuk lagi, kalau misalnya ternyata harus low, if peer state sama dengan low, dia nggak bisa masuk, sehingga ya udah selesai programnya gitu loh. Jadi dimunculkannya cuma satu-satu saja. Lalu kalau untuk yang tidak ada gerakannya, ini sebenarnya adalah program yang akan terus berjalan. Makanya tadi monitoring itu banyak banget ya kan guys. Nah, di sini berarti else berarti bukan yang high, artinya yang low. Digital write LED pin low ya artinya kalau tidak terjadi gerakan ya LED-nya mati. Ya kan, LED-nya mati, yang nggak ada sinyal high, jadi yang dikirimkan sinyalnya low, dan akan memunculkan deteksinya itu atau pesan yang dikeluarkannya monitoring. Dan di sini peer state-nya diubah menjadi low. Nah, untuk delay-nya sendiri untuk yang void loop ini saya gunakan 500 milisecond supaya nggak terlalu terjadi spam. Jadi kalau yang lebih sih seperti itu dari saya penjelasan kode programnya, yang intinya sih sebenarnya kalau yang kalian lihat gampangnya untuk sebagai rangkuman aja. Jadi kalau misalnya monitoring itu banyak, karena dari awal itu kan kita udah state-nya itu low, sehingga ketika memasuki void loop dia otomatis masuknya ke bagian else low, ya kan, ke bagian else-nya itu yang bagian filenya low.
Sehingga terjadilah proses monitoring yang keluar pesannya. Tapi kalau misalnya terjadi adanya gerakan, barulah dikirimkan sinyal high. Makanya sinyal high ini atau munculnya somebody here cuma sekali-sekali aja. Karena kalau misalnya adanya gerakan aja, tapi kalau sisanya itu dia pasti melakukan yang else, yang low ini. Makanya ketika terjadi gerakan barulah muncul somebody here sekali-sekali saja. Tapi sisanya program akan masuk ke else karena sudah di state dari awalnya itu low. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini tampilan dekatnya. Ini kan masih monitoring jadi belum ada gerakan. Nah, ini misalnya ada maling nih. Ya kan, jadi maling guys. Kita deketin. Nah, ini baru nyala dan muncul somebody here. Let's go.